To be interested in a little bit of a gangbang. Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film bergenre horor misteri berjudul Wolf Trek. Menceritakan tentang 3 orang turis yang akan berlibur ke sebuah wisata yang berada di Australia bernama Wolf Trek. Namun, tidak disangka mereka bertemu dengan seorang psikopat kejam yang menghuni tempat tersebut. Bagaimana keseruan film ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben yang sedang membeli mobil bekas, yang rencananya mobil tersebut akan digunakan Ben dan kedua temannya yang bernama Liz dan Christy untuk berlibur ke tempat wisata bernama Wolf Trek. Nah, what? Where's the booze? Of course I checked. Keesokan harinya, setelah menyiapkan perbekalan, mereka pun berangkat untuk menuju pedalaman Australia, yang jaraknya cukup jauh. Hal itu pun dibuktikan dengan barang-barang yang mereka bawa cukup banyak, yang akan memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke tempat tujuan. Like to sing. Singkat waktu, sesampainya mereka di pedalaman Australia, Ben sempat berhenti untuk mengisi bensin. Sementara Liz dan Christy pergi ke toilet untuk membersihkan tubuh mereka, mengingat sudah beberapa hari mereka tidak mandi. Selagi pria itu sedang mengisi bensin, Ben sempat mengabadikan momen tersebut dengan kamera bersama petugas yang terlihat cukup ramah. Tanpa ia sadari, ada mobil berwarna hijau yang mengintai mereka dari belakang. Kemudian di saat mereka akan membayar minuman dan jajanan untuk di sana nanti, tiba-tiba sekelompok penduduk lokal sempat mengganggu Liz sambil mengatakan hal yang kurang sopan. To be interested in a little bit of a gangbang. Nice smile. Got. Mendengar hal itu pun, Ben cukup kesal dibuatnya. Namun, ia masih bisa menahan diri, dikarenakan tidak ingin ada masalah, apalagi mereka semua adalah turis yang akan berlibur di daerah ini. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan akhirnya Ben dan teman-temannya pun telah sampai ke taman wisata Wolf Trek, tempat yang mereka impikan. Setibanya di sana, mereka pun cukup senang melihat pemandangan sekitar yang sangat bagus. Dan yang anehnya, mereka tidak melihat satu orang pun yang berlibur ke tempat ini. Untuk sampai ke tempat yang mereka tuju, di sana terlihat membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan untuk sampai ke puncak bukit Wolf Trek. Lalu, mereka pun menyiapkan beberapa barang untuk mendirikan tenda di sana nanti, agar lebih enak beristirahat, dan tidak lupa membawa payung melihat cuaca yang sepertinya akan hujan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka pun sampai ke puncak bukit tersebut, dan terlihat sangat bahagia melihat kawah Wolf Trek yang sangat indah. Imagine being the first person to see it. Biggest meteorite craters on the planet. I reckon the Hey, let's go. Saat mereka sedang beristirahat, Liz pergi untuk melihat pemandangan dari bebatuan. Lalu, Christy meminta Ben menyusulnya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Ben untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liz. Dan untungnya, Liz juga memiliki perasaan yang sama. Singkat waktu, saat mereka bersiap-siap akan pulang, Ben yang jamnya tidak berfungsi menanyakan kepada Liz dan Christy. Yang anehnya, ternyata jam tangan mereka juga tidak berfungsi di tempat ini. Namun, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya, dan mungkin baterainya habis. Namun, saat Liz akan menghidupkan mobilnya, keanehan pun kembali terjadi. Mobil mereka tiba-tiba saja macet. Kemudian, Ben berinisiatif memeriksa mobil tersebut, yang ternyata Ben juga tidak paham soal mobil. Hal itu pun bisa dilihat saat Christy menanyakan apa yang ia perbaiki. Lalu, mereka pun berencana menghabiskan malam di sana dan pergi esok pagi, dikarenakan tidak ada sinyal dan orang-orang yang bisa dimintai bantuan. Malam harinya, di saat mereka sedang mengobrol, mereka pun dikejutkan dengan cahaya yang datang ke arah mereka.
Dan sepertinya itu adalah sebuah mobil yang menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah penduduk lokal bernama Mick Taylor. Supaya lebih mudah, kita panggil saja Jang, yang kebetulan lewat di sekitar sini untuk berburu. Melihat ada Jang, mereka pun sangat senang dan segera meminta bantuannya memperbaiki mobil mereka, yang terlihat sangat baik dan ramah. Setelah cukup lama, ia memeriksa mobil tersebut, namun masih belum juga bisa menyala. Dan Jang pun beralasan kalau mobil tersebut harus ada yang diperbaiki. Dan ia pun menawarkan bantuan menderek mobil itu ke camp-nya, yang memiliki cukup banyak peralatan untuk memperbaikinya. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun berdiskusi yang masih ragu dengan tawaran yang Jang berikan. Di sini Ben dan teman-temannya takut dimintai bayaran mahal, dikarenakan mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayarnya. Lalu Ben mengatakan kepada Jang kalau mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membayarnya nanti, dan memintanya mengantar mereka saja ke kota terdekat. How much would that cost? If you don't want the lift, well, that's up to you. But I'm heading. Akan tetapi, Jang beralasan kalau ia tidak bisa mengantar mereka ke arah kota, dikarenakan cukup jauh jaraknya dari sini, dan ia pun tidak meminta bayaran kepada mereka, dan menawarkan bantuan membawa mobil mereka ke camp-nya saja. Melihat sikap Jang yang sangat baik dan ramah, mereka pun menerima bantuan Jang dan segera menderek mobil mereka ke camp-nya Jang, yang katanya berada cukup dekat dari sini. Beberapa saat kemudian, di perjalanan Liz dan Christy sedikit khawatir dikarenakan mereka telah mengemudi selama beberapa jam dan belum juga sampai. Sedangkan Jang sebelumnya mengatakan kalau camp-nya tidak jauh dari Wolf Creek. Namun, mereka masih berpikir positif, dan setelah cukup jauh menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya telah sampai, yang ternyata camp-nya berada di bekas penambangan yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Ben dan teman-temannya disambut cukup baik oleh Jang. Sambil berbincang-bincang, Jang pun menyiapkan minuman untuk mereka, dan berjanji akan memperbaiki mobil mereka setelah beristirahat sejenak. Namun, tanpa mereka sadari minuman tersebut telah Jang campur dengan sesuatu, membuat mereka semua tertidur. Instead of shooters. Freedom. You know, you must I love. know where I might pop up. Keesokan harinya, Liz pun terbangun di sebuah gudang dengan tangan dan kakinya yang telah terikat. Menyadari ada yang tidak beres dengan tempat ini, ia pun langsung mencari sesuatu dan setelah cukup lama berusaha, akhirnya Liz bisa melepaskan ikatannya. Setelah berhasil keluar dari gudang itu, Liz pun mencari teman-temannya dan menemukan kalau mobil mereka telah dipreteli sampai hancur oleh Jang. Khawatir dengan keadaan teman-temannya, Liz pun mencari di sekitar dan tanpa sengaja mendengar suara teriakan. Setelah dihampiri, Liz pun sangat terkejut. Ternyata itu adalah Christy yang sedang disekap oleh Jang. Dengan sadisnya, Jang menyiksa Christy hingga ia berteriak ketakutan. Liz yang menyadari kalau Jang akan menghabisi Christy mempunyai sebuah rencana untuk menyelamatkannya. Setelah mendengar suara ledakan tersebut, Jang pun langsung keluar memeriksa keadaan sekitar. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Liz untuk membebaskan Christy secepatnya. Namun, belum sempat mereka kabur dari sana, Jang pun kembali datang. Menyadari hal itu, Liz langsung bersembunyi dan menyuruh Christy untuk tetap tenang. Ia pun hanya bisa diam melihat temannya disiksa oleh Jang dan menyadari kalau Jang adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Hal itu pun dibuktikan dengan jasad yang telah membusuk di samping Christy. Dan sepertinya itu adalah korban sebelum mereka. Di saat Jang sedang sibuk menyiksa Christy, tiba-tiba saja Liz berhasil mengambil sebuah shotgun yang berada di sana. Dan Now, Lizzie. Now, setelah berhasil menjatuhkannya dan dirasa kalau psikopat tersebut sudah meninggal, Liz pun segera membebaskan Christy keluar dari sana. Di saat akan pergi, ternyata kunci mobilnya tidak ada. Dan terpaksa Liz harus kembali ke dalam mencari kunci tersebut.
Setelah menemukan kuncinya dan akan pergi, namun tiba-tiba Jang pun kembali bangkit dan menembaki mobil mereka. Untung saja tembakan itu tidak mengenai Liz dan Christy. Lalu Liz pun mencoba menabrak Jang, akan tetapi Jang pun berhasil menghindar dan bersembunyi. Kemudian mereka berdua pun segera kabur dari tempat itu. Di tengah perjalanan mereka berdua terlihat sangat ketakutan. Ditambah ternyata Jang kembali mengejar mereka. Setelah cukup jauh melarikan diri, mereka hampir saja masuk ke dalam jurang. Dan Liz pun mempunyai sebuah ide untuk memasukkan mobil tersebut ke dalam jurang, supaya Jang menganggap mereka telah tewas masuk ke dalam jurang. Kemudian mereka berdua bersembunyi di bawah jurang. Dan beberapa saat kemudian, Jang datang dan melihat kalau mobil mereka telah jatuh ke dasar jurang. Di saat Jang sedang turun ke bawah memeriksanya, Liz dan Christy kembali ke atas dan mencoba kabur menggunakan mobil tersebut. Akan tetapi, kuncinya dibawa oleh Jang. Menyadari hal itu, Liz menyuruh Christy bersembunyi, sementara ia akan kembali ke camp. Ia pun berpesan kalau tidak kembali dalam beberapa jam, Liz menyuruh Christy meninggalkannya dan segera kabur. Ia akan kembali ke camp untuk mencari mobil lain dan mencari keberadaan Ben. Sesampai di sana, Liz segera mencari keberadaan Ben yang entah di mana. Dan setelah cukup lama berkeliling, Liz menemukan sebuah gudang kecil. Setelah menuruni tangga tersebut, Liz menemukan kalau tempat itu dipenuhi bangkai manusia yang telah membusuk, yang dijadikan Jang untuk membuang mayat korbannya. Melihat semua itu, Liz sangat ketakutan dan langsung kabur. Akhirnya, ia menemukan gudang yang dipenuhi oleh mobil korbannya. Setelah melihat di sekitar, terungkaplah fakta kalau Jang adalah psikopat yang sangat berbahaya dan sudah melakukannya sejak lama, yang sudah sangat banyak memakan korban. Hal itu pun dapat dilihat dengan foto dan barang korbannya yang berada di sekitar sana. Dan Liz menemukan sebuah kamera band yang digunakannya saat itu. Dan terungkaplah bahwa selama ini Jang sudah lama mengintai mereka dari kejauhan. Modusnya pun sama untuk menjebak para korbannya. Sesaat kemudian, Liz yang sudah menemukan kunci langsung masuk ke dalam mobil untuk pergi. Namun, tanpa ia sadari kalau Jang sudah berada di dalam. Dan Settle down, you know, that's not gonna kill you. You see what I mean? Right? Because... Oh, that's what you are. Now. dengan kejamnya, Jang menikam Liz berkali-kali tanpa ampun, hingga ia pun tewas saat itu juga. Sementara itu, di sisi lain, Christy yang dari tadi menunggu kedatangan Liz yang tak kunjung datang, terpaksa pergi dan berlari sejauh mungkin untuk meminta bantuan. Hingga pagi pun menjelang, ia masih terus berlari, dan akhirnya menemukan mobil yang kebetulan sedang lewat. Melihat hal itu, Christy tersenyum bahagia dan segera menghentikan mobil tersebut untuk meminta pertolongan. Dan untungnya itu adalah seorang penduduk lokal. Si kakek yang melihat Christy dipenuhi luka segera menolongnya. Saat ia sedang mengambil minum dan selimut, dan si kakek pun langsung tewas terkena sniper yang ternyata itu adalah Jang yang berhasil menemukan Christy. Dan ia pun sengaja belum menembak Christy seolah-olah sedang berburu, sambil memantau dari kejauhan. Menyadari kalau ini adalah ulah Jang yang masih mengincarnya, Christy terlihat sangat ketakutan saat mobil tersebut akan menghampirinya. Hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Melihat Jang yang semakin dekat, Christy semakin ketakutan dibuatnya. Dengan tekadnya, Christy pun berhasil menyerempet dan membuat Jang terpojok. Dirasa sudah aman, Christy pun tertawa bahagia. Tanpa ia sadari, Jang langsung mengeluarkan sniper dan langsung menembak ban mobil tersebut. Hingga ia pun mengalami kecelakaan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Christy berusaha kabur saat Jang mendekat. Namun, dengan sadisnya, ia langsung menghabisi Christy saat itu juga.
Sementara itu, di sisi lain, ternyata selama ini Ben masih hidup, disekap di dalam sebuah goa bersama para korban lainnya. Ben yang baru tersadar berusaha melepaskan ikatannya. Setelah cukup lama berusaha, ia pun berhasil, walaupun tangannya dipenuhi dengan luka akibat paku yang tertancap di tangannya. Sesaat kemudian, setelah membalut luka-lukanya, Ben langsung kabur dari tempat itu dengan sisa-sisa tenaganya. Setelah cukup lama berjalan dan tidak makan berhari-hari, Ben akhirnya pingsan. Ditemukan oleh turis yang kebetulan lewat di sekitar sana. Man hit. Singkat waktu, sesudah dibawa ke rumah sakit, Ben segera melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian untuk mencari teman-temannya. Dan setelah diselidiki, tempat tersebut telah kosong. Zhang telah melarikan diri dari tempat itu. Dan film pun berakhir.